Ya, halo pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam IDX Channel, IDX First Session Closing. Dan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Prasetyo Wibowo. Inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8% terhadap produk domestik bruto. Adapun pendapatan negara tahun depan disepakati pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Badan Anggaran DPR RI menyetujui angka asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2026 yang diusulkan pemerintah sebesar 5,2 sampai dengan 5,8% terhadap produk domestik bruto. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia. Selain asumsi pertumbuhan ekonomi, Banggar DPR juga menyepakati laju inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah pada kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,6 hingga 7,2%. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar 60 US dollar sampai dengan 80 US dollar per barrel. Sementara itu, batas bawah dan batas atas lifting minyak bumi mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barrel per hari. Sedangkan Banggar DPR menyetujui anggaran lifting minyak bumi berada di kisaran 605.000 hingga 620.000 barrel per hari. Banggar juga menyetujui lifting gas bumi 953.000 hingga 1,017 juta barrel per hari seperti yang diusulkan pemerintah. Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati postur makro fiskal tahun 2026. Pendapatan negara ditetapkan berada pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Sementara belanja negara disepakati sebesar 14,19 hingga 14,83% terhadap PDB. Keseimbangan primer dirancang berada dalam rentang surplus 0,18 hingga 0,22% terhadap PDB, dan defisit anggaran dipatok sebesar 2,48 hingga 2,53% terhadap PDB yang akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran pada kisaran yang sama. Bapak Ibu sekalian, terhadap persetujuan kali ini yang kita sepakati bersama akan disampaikan di dalam forum paripurna untuk mendapat persetujuan tanggal 24 Juli dan akan menjadi dasar perumusan bagi pemerintah di dalam nota keuangan RAPBN 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan rancangan APBN tahun depan. Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden menyebutkan Presiden meminta agar reformasi kebijakan di sisi penerimaan negara terus dikebut untuk meningkatkan penerimaan dalam program-program prioritas pemerintah. Ya, Presiden Prabowo juga meminta belanja negara agar difokuskan kepada program-program penting, khususnya untuk program prioritas. Mulai dari makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis hingga perbaikan sekolah. Belanja negara juga akan difokuskan untuk instruksi Presiden baru yang akan dikeluarkan Prabowo mengenai perbaikan jalan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Adapun terkait dengan defisit, Presiden meminta agar defisit anggaran dijaga pada level yang baik sehingga kepercayaan pasar bisa terjaga. Dukungan APBN untuk pertumbuhan ekonomi juga diminta untuk tetap dilakukan. Presiden menjamin upaya counter cyclical tetap berjalan melalui belanja negara di tahun 2026. Prabowo meminta sejumlah langkah deregulasi segera berjalan sehingga perekonomian bisa tumbuh dan tidak selalu bergantung kepada APBN. Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting, baik itu di bidang yang tadi telah saya sebutkan.
Kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik. Dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan di DPR, range-nya saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas nasional mencapai 5,88 miliar dolar Amerika Serikat hingga semester 1 tahun 2025. Adapun realisasi investasi hulu migas mencapai 7,19 miliar dolar Amerika. SKK Migas mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor hulu migas nasional mencapai sebesar 5,88 miliar dolar Amerika atau setara 95,9 triliun rupiah pada semester 1 2025. Capaian ini setara dengan 45,1% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar 13,03 miliar dolar Amerika. SKK Migas mengakui realisasi penerimaan negara hingga Juni memang belum mencapai setengah dari target. Hal ini terjadi lantaran harga minyak dalam APBN dipatok 82 dolar Amerika per barrel. Sedangkan realisasi rata-rata harga minyak sepanjang paruh pertama 2025 masih di bawah 70 dolar Amerika per barrel. Adapun untuk realisasi investasi hulu migas per Juni 2025 tercatat mencapai 7,19 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut merefleksikan 43,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN 16,5 miliar dolar Amerika. Tim Liputan, IDX Channel. Proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS periode tahun 2025 hingga 2030 telah memasuki tahap seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. Dalam tahap ini, 12 kandidat mengikuti tes asesmen kompetensi dan wawancara. Proses seleksi pemilihan calon ketua dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025 hingga 2030 memasuki tahap kedua. Dalam tahap ini, panitia seleksi pemilihan telah menetapkan 12 nama calon yang akan mengisi jabatan ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS. Dalam tahap kedua ini, masing-masing kandidat mengikuti uji kompetensi secara tertutup selama 11 jam. Usai menjalani tes, beberapa kandidat mengungkapkan pentingnya peran LPS dalam mendorong perekonomian ke depan. Calon Ketua Dewan Komisioner LPS, Petahana Purbayayudi Sadewa menyebut LPS memiliki peran penting dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional. Visi dalam meningkatkan peran Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dinilai akan krusial ke depannya, sehingga penguatan BPR harus didorong. Itu untuk BPR supaya BPR bisa lebih kuat, dimana dengan hati yang lebih kuat, mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain baru di era digital ini seperti fintech dan lain-lain, sehingga fungsi BPR untuk mengurangi peran tengkulak di lapangan masih akan bisa berjalan. Sementara itu, kandidat lain yang merupakan mantan praktisi perbankan Sis Apik Wijayanto berjanji akan mendorong LPS kuat di ranah digital demi memastikan pengawas dan resolusi perbankan dapat ditingkatkan. Bagaimana mengamati dan sekaligus juga proses early warning system ini bisa berjalan ya dengan digitalisasi. Dalam tahap selanjutnya, pansel calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS akan melakukan wawancara kepada 12 kandidat pada akhir bulan Juli ini. Setelahnya, pansel akan mengumumkan hasil seleksi nama yang akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia sebelum pada akhirnya melakukan fit dan proper test di DPR RI. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa. Bursa Efek Indonesia kembali menghentikan sementara perdagangan saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. Emiten berkode saham CDIA ini disuspensi di pasar reguler dan pasar tunai usai mencatatkan auto reject atas atau ARA. Ya, Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham CDIA mulai sesi 1 tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut. Saham CDIA kembali ARA berjilid-jilid setelah
sempat disuspensi pada 17 Juli 2025 lalu, di mana pada tanggal 18 hingga 22 Juli saham anak usaha TPIA ini naik dengan rata-rata harian 24,6%. Adapun CDIA sudah mencetak arah sejak debut di bursa pada 9 Juli lalu. Dengan ini, saham CDIA meroket 491,8% ke harga 1.515 dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp190 per saham. Ya, seiring lonjakan harga saham yang fantastis, kapitalisasi pasar atau market cap CDIA mencapai Rp189,2 triliun. Ya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK merampungkan proyek pembangunan gedung pusat komando milik BMKG dengan nilai kontrak mencapai Rp252,7 miliar. Gedung yang terdiri dari 9 lantai dan 2 basement ini menjadi gedung data center pertama di Indonesia yang menggunakan sistem peredam gempa. Emiten konstruksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK merampungkan proyek pembangunan gedung pusat komando milik BMKG yang memiliki nilai kontrak Rp252,7 miliar. Proyek yang terletak di kompleks BMKG Pusat ini akan berfungsi sebagai kantor operasional sistem peringatan dini bencana nasional. Direktur Operasi 1 Wijaya Karya Bangunan Gedung Bagus Tri Setiana mengatakan, gedung yang terdiri dari 9 lantai dan 2 basement dengan luas total mencapai 8.679,88 meter persegi ini turut dirancang dengan penerapan base isolator type friction pendulum, menjadikannya sebagai gedung data center pertama di Indonesia yang menggunakan sistem peredam gempa. Infonya itu bisa menahan megatrust yang ada di Lempeng di daerah Bandung sana ya. Sampai sini mungkin masih di 8 skala Richter ke atas. 8,8. Nah, 8,8 sampai sini. Ini gedung ini masih kokoh berdiri dengan adanya base isolator tadi dari perhitungan para ahli struktur tadi. PLT Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut, proyek ini merupakan bagian dari Indonesia Disaster Resilient Initiative Project yang didanai Bank Dunia. Tak hanya di Jakarta, fasilitas cadangan juga dibangun di Bali untuk memastikan kontinuitas layanan jika pusat utama terdampak. Pusat komando untuk memberikan multi hazard early warning, peringatan dini multi bahaya yang terkait dengan bahaya geohidrometeorologi. Dirancang dengan struktur tahan gempa yang mengandalkan teknologi friction pendulum base isolator untuk meredam guncangan. Nantinya seluruh sistem tetap bisa berjalan tanpa gangguan ketika gempa terjadi. Adapun penggunaan teknologi base isolator type friction pendulum tersebar di 23 titik gedung dan mampu menahan guncangan gempa dengan periode ulang hingga 2.500 tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Emiten konstruksi BUMN PT Adikarya Persero Tbk mencatatkan laba bersih pada semester pertama tahun 2025 mencapai Rp7,54 miliar. Laba tersebut turun 45,2% dari periode yang sama tahun 2024 yang tercatat Rp13,77 miliar. Emiten konstruksi BUMN PT Adikarya Persero Tbk yang berkode saham ADHI mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester pertama 2025 mencapai Rp7,54 miliar. Laba tersebut turun 45,2% dari periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp13,77 miliar. Mengutip laporan keuangan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, pendapatan usaha ADHI pada semester pertama 2025 turun 32,9% dari Rp5,68 triliun menjadi Rp3,81 triliun. Beban pokok ADI juga ikut turun menjadi Rp3,2 triliun dari sebelumnya Rp5,1 triliun sehingga laba kotor ADI naik tipis menjadi Rp571,8 miliar dari Rp521,6 miliar. Sementara beban penjualan ADI naik menjadi Rp5,8 miliar dan beban umum dan administrasi juga naik menjadi Rp378,2 miliar. Sehingga jumlah beban usaha naik menjadi Rp384 miliar. Jumlah ekuitas tercatat sebesar Rp9,69 triliun naik dari akhir 2024 senilai Rp9,67 triliun.
Total liabilitas terkumpul sejumlah 24,68 triliun rupiah, mengalami penurunan dari akhir tahun lalu 25,36 triliun rupiah. Jumlah aset 34,38 triliun rupiah mengalami penyusutan dari periode akhir tahun sebelumnya 35,04 triliun rupiah. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, berikutnya kami update terkait dengan penutupan indeks harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini, di mana IHSG masih bertahan di zona hijau, mengalami penguatan sekitar 0,77%, pemirsa, berada di 7.401,086. Sementara kalau kita lihat level tertinggi dari pergerakan IHSG tadi sempat menyentuh 7.430,62, sementara level terendahnya di 7.354,99. Saham-saham yang mengalami penguatan ada sebanyak 335 saham, kemudian saham yang mengalami pelemahan 238 saham, sementara saham yang tidak bergerak atau stagnan 222 saham. Baik, selanjutnya kita akan update terkait dengan pergerakan saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan atau saham-saham yang masuk dalam pergerakan top gainers. Ini dia. Saham-saham top gainer kita ada ADMR yang mendorong ataupun menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, kemudian WIRG, kemudian Astra International dan juga Adaro. Itu dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers. Selanjutnya saham-saham yang sempat menekan indeks harga saham gabungan ada WIFI, kemudian BRPT, PTRO dan juga Toba. Selanjutnya kita akan cermati pergerakan sektoral. Ini dia sektor-sektor yang juga menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Sektor yang mengalami penguatan ada sektor teknologi dengan penguatan sekitar 3,43%, kemudian industri mengalami penguatan 1,77%, kemudian ada konsumsi non primer mengalami penguatan 0,9%, adapun sektor kesehatan mengalami tekanan atau minus 0,29%. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Sony RX1R Mark III resmi diumumkan sebagai generasi terbaru kamera compact full frame andalan Sony. Kamera ini menawarkan sensor Exmor R CMOS 61 megapiksel dan didukung oleh prosesor Bion Z XR terbaru. Sony RX1R Mark III resmi diumumkan sebagai generasi terbaru kamera compact full frame andalan Sony. Kamera ini menawarkan sensor Exmor X CMOS 61 megapiksel yang sangat detail dan mampu menghasilkan gambar tajam dengan noise rendah serta rentang dinamis yang luas. Didukung prosesor Bion XR terbaru, RX1R Mark III tidak hanya mendukung pemotretan berkualitas tinggi tapi juga kinerja video yang canggih. Salah satu nilai plus pada kamera ini adalah lensa tetap Z Sonar T35mm f2. Di sektor autofocus, Sony melakukan lompatan dengan menghadirkan unit AI processing yang mampu mengenali dan melacak mata, wajah, kepala, bahkan tubuh secara presisi. Bahkan saat wajah tidak tampak sempurna, dengan 693 titik face detection autofocus yang mencakup 78% area sensor. RX1R Mark III juga dilengkapi fitur step crop shooting, di mana pengguna bisa langsung memilih panjang fokus antara 35mm, 50mm, dan 70mm baik saat pengambilan gambar ataupun setelahnya dalam mode RAW. Kamera ini menyediakan 12 creative look profile yang bisa digunakan untuk foto ataupun video. Secara desain, Sony RX1R Mark III memakai bodi magnesium alloy yang ringan dan grip karet baru untuk kenyamanan ekstra. Viewfinder OLED 2,36 juta titik serta baterai NP FW50 yang bisa dipakai hingga 300 foto per charge menjadi pelengkap. Untuk urusan daya tahan, tersedia port USB-C yang memungkinkan fast charging maupun power supply eksternal. RX1R Mark III dijual dengan harga sekitar 4.900 euro atau sekitar 92,8 juta rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pengembang Q Games resmi mengumumkan game aksi eksplorasi orang ketiga yakni Dreams of Another yang akan dirilis pada 10 Oktober 2025. Bersamaan dengan pengumuman ini, pengembang juga menghadirkan bundle yang mencakup Pixel Junk Eden 2. Pengembang Q Games resmi mengumumkan game aksi eksplorasi orang ketiga Dream of Another akan dirilis pada 10 Oktober 2025 untuk PlayStation 5 dengan dukungan PlayStation VR 2 serta PC melalui Steam. Bersama dengan pengumuman ini, pengembang juga menghadirkan bundle yang mencakup Pixel Junk Eden 2 yang memungkinkan pemain mendapatkan akses awal kedua game tersebut mulai 7 Oktober. Disutradarai oleh Bayon, sosok di balik Pixel Junk Eden, Dream of Another menawarkan pendekatan aksi yang unik. Game ini menggunakan tembakan sebagai alat pencipta pembentukan dunia seiring aksi pemain. Bertumpu pada tema filosofis, tak ada penciptaan tanpa kehancuran permainan ini, membawa pemain ke dalam dunia mimpi yang sementara dan dipenuhi unsur artistik. Seluruh pengalaman dikemas dengan visual eksperimental berbasis teknologi point cloud, yang kian memukau saat dimainkan dengan PS2 VR2 melalui lewat dukungan resolusi tinggi dari PS5 Pro. Tidak berhenti sampai di sana, pengembang mengumumkan bahwa Bayon juga turut menyumbangkan soundtrack orisinil yang memperkuat nuansa puitis dan artistik dalam game ini. Dengan pendekatan kreatif yang tak biasa dan penyajian visual yang imersif, Dream of Another menjanjikan pengalaman bermain yang segar dan penuh makna bagi para penggemar game eksplorasi dan naratif. Berbagai sumber IDX Channel. Pengembang Massive Entertainment mengumumkan pembaruan besar dan gratis untuk Avatar Frontiers of Pandora yang akan dirilis pada 5 Desember 2025. Pembaruan menghadirkan dua fitur, yakni mode third person dan juga New Games Plus. Pengembang Massive Entertainment mengumumkan pembaruan besar dan gratis untuk Avatar Frontier of Pandora akan rilis pada 5 Desember dengan menghadirkan dua fitur yang paling banyak diminati oleh komunitas, yakni mode third person dan New Game Plus. Pemain baru kini dapat bermain sebagai Na'vi dan menjelajahi wilayah Western Frontier di Avatar Frontier of Pandora yang saat ini tersedia di PS5, Xbox Series XS, dan PC melalui Ubisoft Store dan Epic Game Store. Dalam mode third person, pemain dapat melihat Pandora dari perspektif kamera yang berada di belakang karakter. Hanya dengan satu tombol, tim pengembang juga telah melakukan penyesuaian besar pada animasi, kontrol, audio, dan sistem kamera agar pengalaman bermain tetap mulus dan intuitif. Sementara itu, fitur New Game Plus akan memberikan tantangan baru bagi pemain berpengalaman yang ingin mengulang cerita utama. Pemain bisa mainkan ulang cerita Frontier of Pandora sambil mempertahankan inventaris dan keterampilan, musuh yang lebih tangguh serta membuka pohon keterampilan baru dan perlengkapan yang lebih kuat. Omar Boali, kreatif director di Massive Entertainment dan mengumumkan situs resminya menyatakan bahwa pembaruan ini adalah bentuk perayaan atas semangat komunitas dan pengembang sangat berterima kasih atas dukungan para pemain. Itu sangat berarti bagi seluruh tim pengembang. Sejak peluncuran, game ini juga telah menerima berbagai peningkatan kualitas termasuk Hunter Guide yang diperbarui, mode 40 FPS yang lebih stabil dan pengembang ulang sistem pertempuran. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.